Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sejahtera dari saya. Apa khabar kalian? Semoga bersemangat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan kerinduannya yang begitu besar untuk memelukmu malam ini sungguh menyayat hati. Baik teman-teman, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini seperti apa energi dia. Seseorang yang sangat menyayangimu dan tidak mahu kehilangan kamu. Seperti apa energi dia? Seseorang yang ingin memelukmu erat-erat malam ini. Teman-teman, bacaan hari ini akan menarik energi seseorang yang entah sudah lama mencintai kamu atau mungkin ya baru-baru ini sangat tertarik kepadamu dan mulai belajar untuk menyayangimu ya. Kita lihatkan apakah ini menarik energi seseorang yang baru dalam hidupmu ataupun seseorang yang sudah lama. Okey teman-teman, itu kalian sesuaikan seperti apa energi dia, seseorang yang ingin memelukmu erat-erat malam ini. Okey teman-teman, dengan kemunculan witch, wow, ini seperti energi seseorang yang trying to have some fun ya. Benar-benar mungkin sedang memperbaiki penampilannya, ingin merubah penampilannya untuk memikat hatimu. Teman-teman, sama ada ini energi orang baru. Nah, mungkin juga ya, beberapa di antara dia ini baru terlihat kamu dan sepertinya begitu tertarik ya untuk membuatkan kamu terkesan, trying to impress you. Maka teman-teman, di sini ada gambar ya, seseorang yang sedang lagi membuka almari ini untuk mencari pakaian yang sesuai untuk dipakai. Maka teman-teman, di sini seperti seseorang yang bersiap-siap untuk benar-benar terlihat menarik di mata kamu ya. Maka teman-teman, kamu sesuaikan apakah ini energi seseorang yang mulai berubah ya. Mungkin dulu dia tidak begitu menjaga dirinya, tetapi setelah melihat kamu, teman-teman, dia ingin memperbaiki penampilannya dan bahkan trying to have some fun ya. Ingin seperti bersenang-senang, menjalankan sesuatu dengan santai. Okey teman-teman, kemunculan kartu protes menggambarkan energi seseorang yang boleh dikatakan orang yang tidak akan mengikuti gaya orang lain atau bersetuju dengan pendapat orang lain dengan mudah ya. Saya menangkap gambaran seseorang yang mungkin memiliki sudut pandangnya sendiri. Selain daripada itu teman-teman ya, energi lain yang sempat saya rasakan di kartu ini, energi yang boleh dikatakan entah itu sedikit negatif ataupun tidak ya. Mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan seseorang yang tidak bersetuju ya dengan apa pun yang sedang kamu lakukan terhadap dirinya. Nah, entah itu melibatkan perubahan sikap kamu, perubahan energi kamu, dan di sini teman-teman, jikalau kalian tidak berkomunikasi, teman-teman, dia tidak bersetuju ya dengan apa pun yang sudah kamu ubah di sini. Contohnya, mungkin kamu menghindari, mungkin kamu mulai mengabaikan, mungkin kamu merasakan tidak perlu lagi mengabarinya atau berkomunikasi dengannya. Saya menangkap teman-teman, apatah lagi jikalau seseorang ini hadir daripada lingkungan pertemanan kamu ya, hubungan yang diawali dengan pertemanan yang baik, maka dia tidak bersetuju dengan perubahan sikapmu. Selain daripada itu, wow, saya terbuka dua kartu di sini, kita baca saja ya. Okey teman-teman, di sini kemunculan sun. Wow, ini seperti seseorang yang mencuba sedaya upaya ya untuk kembali menarik perhatian kamu kembali. Nah, ini teman-teman, mungkin ada kondisi di mana kalian mungkin sudah cukup lama tidak berkomunikasi. Jikalau ini contohnya menarik energi orang baru, teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang berusaha keras ya untuk benar-benar mencuri perhatian kamu. Nah, dia sempat merasakan kesulitan ya untuk mendekati kamu atau mendapatkan perhatian kamu. Tetapi itu tidak mematahkan semangatnya untuk terus mencuba. Okey teman-teman, kemunculan Phoenix menggambarkan seseorang yang bangkit lagi daripada perasaan yang terpuruk itu. Nah, ini mungkin melibatkan seseorang yang jatuh bangun dalam sebuah hubungan atau pernah mengalami kegagalan, entah itu berkaitan dengan pernikahannya atau hidupnya. Teman-teman, di sini agak sulit ya untuk saya gambarkan apakah ini energi orang lama ataupun energi orang baru. Tetapi apabila melihatkan ke arah kartu-kartu ini ya, sedikit menarik energi orang lama, tetapi saya lebih merasakan ini seperti energi orang baru ya, yang mungkin sebelumnya agak tertutup, kehidupannya tidak baik-baik sahaja ya, tetapi apabila melihat ke arah kamu, jatuh cinta padamu, dia bangkit lagi.
Nah, ini seperti ada sebuah kisah silam yang berkaitan dengan dirinya. Entah itu melibatkan trauma masa lalunya ya, mungkin kegagalan dalam pernikahannya yang sebelumnya. Tetapi dari tadi teman-teman saya sempat merasakan ini seperti menarik energi orang baru. Entah mengapa saya menangkap gambaran seperti itu ya. Mungkin kerana kartu-kartu ini diawali dengan kartu yang pertama tadi. Orang yang cukup bersemangat ya untuk mengenakan pakaian-pakaian yang cantik kerana benar-benar ingin menarik perhatian kamu. Walaupun dia tahu teman-teman ada sedikit kesulitan ya untuk memenangkan hatimu, tetapi dia tetap mencuba. Dan bahkan ini melibatkan energi seseorang yang boleh dikatakan sudah lama mati rasa. Perasaan yang tertutup, tidak percayakan cinta lagi. Mungkin dalam perhubungan masa lalunya, teman-teman mungkin dia ini sempat dikhianati ya oleh pasangan, kekasihnya sehingga pintu hatinya tertutup untuk tidak bercinta lagi. Tetapi apabila mengenali kamu, segala sesuatu mulai berubah. Nah, itu yang saya rasakan dari kartu-kartu ini ya. Okey teman-teman, kalian sesuaikan ini energi baru ataupun energi lama ya. Kemunculan mural menggambarkan, nah ini teman-teman, beberapa di antara dia ini mungkin orang yang tidak pandai atau tidak cenderung ya mengekspresikan perasaannya secara terbuka, tetapi lebih mengekspresikan perasaannya melalui seni. Entah itu melalui tulisan, entah itu melalui lukisan, entah itu melalui arts ya, seperti music. Kalian sesuaikan. Tetapi di sini teman-teman menarik energi seseorang yang cukup berbakat, seseorang yang berjiwa seni. Dan saya menangkap orangnya sangat kreatif. Maka teman-teman kerana secara natural ya, dia ini orang yang sangat kreatif, maka dia mampu untuk bangkit lagi dari sebuah keterpurukan. Nah, ini teman-teman orang yang lebih mengekspresikan perasaannya kepada kamu melalui tulisan, melalui lukisan, atau mengekspresikan emosinya melalui lagu-lagu dan muzik. Kamu sesuaikan. Ada saja caranya untuk menunjukkan perasaannya kepada kamu. Nah, ini mungkin juga ya melalui kerja-kerja yang dilakukannya. Nah, mungkin dia melakukan sebuah pekerjaan ya, dengan tangannya, apapun yang dilakukannya. Kerja-kerja yang dia lakukan untuk kamu, itu akan dilakukan dengan sangat baik. Nah, ini teman-teman ya, dengan cara dia memperlaku atau melakukan sebuah pekerjaan untuk kamu, kamu bisa melihat dan merasakan. Sosok ini bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan itu kerana ini caranya untuk mengekspresikan perasaannya yang tidak bisa diekspresikan kepadamu. Seperti itu ya. Okey teman-teman, under the deck di sini kemunculan fish. Wow. Teman-teman, dia melihat kamu seperti seseorang yang boleh dikatakan kamu orang yang sangat santai, tetapi kamu ini seperti mempunyai sedikit energi yang a little bossy teman-teman ya. Nah, bossy itu bukan semuanya tidak baik ya, tetapi kamu mempunyai ketegasan. Nah, mungkin beberapa di antara kalian ini orang yang berpegang kepada prinsip, orang yang agak galak, orang yang agak tegas, dan orang yang seperti otoritas ya. Seperti kamu ini orang yang sangat mudah untuk didekati, tetapi kamu memiliki pandangan dan pendapat kamu sendiri. Maka dia melihat kamu sebagai seorang sosok yang cukup berwibawa ya. Entah kalian yang menonton ini pria ataupun perempuan. Tetapi dia melihat kamu seperti ada kekuatan yang agak sulit untuk diexplainkan ya, untuk dijelaskan. Kamu seperti terlihat sebagai seseorang yang berpegang kepada prinsipmu sendiri. Nah, ini teman-teman ya, cara dia melihat kamu ya. Okey teman-teman, kita ambil satu kartu dari dirinya ya. Seperti apa koneksi energinya ke kamu saat ini. Seseorang yang sayang banget sama kamu dan tidak mahu kehilanganmu. Teman-teman, orang ini sepertinya saya melihat dia ya. Seperti energinya sering banget mengamatimu. Nah, itu entah mengamati kamu dalam diam atau memang kurang berbicara ya. Saya sempat merasakan energi itu. Okey teman-teman, kemunculan red ataupun forgive. Wow, ini teman-teman saya menangkap beberapa di antara dia. Jikalau ini melibatkan energi seseorang yang sudah kamu kenali, teman-teman ada momen di mana dia merasakan sangat bersalah ya terhadap kamu, mungkin sempat menyakiti hatimu, melakukan sesuatu atau mengungkapkan kata-kata yang tidak sesuai ya. Maka teman-teman ada pengalaman-pengalaman masa lalu di mana dia tahu dia sangat mengecewakan kamu.
Maka di sini teman-teman dengan kemunculan forgive, seseorang yang sedang memohon maaf dari kamu ya. Nah, ini khususnya bagi kalian yang mungkin sedang jedah tidak berkomunikasi melalui kartu dari sisinya. Teman-teman, dia ingin meminta maaf dari kamu ya. Apapun yang sudah dia lakukan dulu, teman-teman, dia benar-benar merasa sangat bersalah dengan tindakannya. Jikalau ini menarik energi orang baru. Teman-teman, saya sempat merasakan sosok ini sangat tertarik kepada kamu, selalu melamunkan kamu, tetapi seperti ada hal-hal yang tidak bisa dilewatinya. Sosok ini jikalau menarik energi orang baru, seperti ada hal yang perlu diselesaikan sebelum dia benar-benar bisa datang kepada kamu ya. Maka kalian sesuaikan ini energi orang baru atau orang lama. Okey teman-teman, seperti biasa ya, kita akan tarik satu kartu dari sisi kalian pula ya. Dan seperti apa koneksi energimu ke dia saat ini. Nah, di sini teman-teman kita akan cuba lihat ya. Okey, dengan kemunculan take yourself out there for a date. Okey, teman-teman, ini seperti kondisi kamu yang sangat limit. Seperti kondisi kamu yang sangat terhad, teman-teman ya. Saya tidak tahu apakah di sini kamu mungkin bekerja dari rumah, banyak meluangkan waktu di rumah, dan kamu jarang keluar rumah ya. Mungkin sosok ini melihat kamu banyak menghabiskan waktumu di rumah. Nah ini teman-teman, jikalau kamu tidak keluar, maka sudah pasti ya, agak sulit bagi dirinya untuk berpapasan dengan kamu, melihat kamu, kerana kamu banyak menghabiskan waktu di rumah kebelakangan ini. Atau mungkin sewaktu dia mengenali kamu, entah itu baru atau sudah lama, kamu memang orang yang selalu atau banyak menghabiskan waktumu di rumah. Maka teman-teman di sini saya seperti merasakan jikalau kalian di sini banyak menghabiskan waktu di rumah, maka memang agak sulit ya untuk dia bertemu kamu kecuali jikalau dia datang ke rumahmu. Nah, mungkin juga jikalau ini menarik energi orang baru ya, mungkin kerana dia sempat berkunjung ke rumah kamu. Teman-teman, dia selalu berharap yang kamu akan berada di jendela ya, mendekati jendela, mendekati pintu itu, khususnya pintu yang terbuka, kerana jikalau dia lalu nanti akan bisa melihat kamu. Teman-teman, daripada gambar ini ya, saya sempat merasakan memang tidak ada kebetulannya, seorang gadis yang memegang secangkir kopi ataupun air ya, apapun minuman itu, teman-teman mungkin ada momen di mana kamu pernah mensajikannya, memberikan minuman kepadanya. Nah ini entah orang itu datang ke rumah kamu, berkunjung ke rumah kamu, entah orang baru atau orang lama. Tetapi kamu memang menghidangkan air, menghidangkan kopi kepadanya. Teman-teman, kamu sesuaikan airnya apa saja, tetapi memang ada momen seperti itu ya. Sempat saya rasakan di hati. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Anda dedak di sini teman-teman, wow, kartu ini muncul 2 kali ya. Dari tadi saya sempat merasakan dia sangat tertarik dengan ketegasan kamu, dan dari tadi juga saya sempat merasakan orang ini mengamati kamu. Nah ini mungkin orang yang merasakan ada kesulitan untuk mendekati tetapi mengamati kamu dari kejauhan ya. Maka teman-teman, angka ataupun tanggalnya juga muncul 2 kali. Di sini ada tanggal 2, tanggal 9 dan juga tanggal 29. Nah ini teman-teman, Anda dedaknya ya. Tanggal ataupun angka daripada sisi kalian, nah ini mungkin nombor HP, nombor rumah ya, ada angka 42 atau mungkin menarik usia kamu, usia dia seperti itu ya. Tetapi kerana ini kartu dari pihak kamu, maka teman-teman di sini ada angka 42 dan tanggal yang muncul dari sisinya tanggal 10 atau mungkin menarik bulan Oktober, seorang Libra seperti itu ya. Okey teman-teman, di sini tanggal-tanggal lain yang ingin saya berikan ada tanggal 27, 28, tanggal 11, tanggal 9 dan juga tanggal 25. Kalian sesuaikan tanggal 5, tanggal 2, tanggal 8, tanggal 7, tanggal 6 itu juga bisa ya, seperti itu. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan seperti apa ciri-ciri dia, seseorang yang benar-benar tidak ingin kehilangan kamu. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang benar-benar tidak ingin kehilangan kamu. Okey teman-teman, kemunculan 8 of Wands. Wow, ini berbicara mengenai keresahan hatinya yang sudah tidak tertahankan lagi.
Wow, ini seperti semuanya membara ya. Teman-teman, panah-panah ataupun arrow ini semuanya membara dengan api ya. Apakah mungkin saat ini ada komunikasi yang tidak tersampaikan? Ataupun mungkin ya kalian menghindar dari berkomunikasi, membuatkan perasaannya tidak tentu arah, entah itu ingin datang kepada kamu atau ingin berkomunikasi denganmu dengan segera. Teman-teman, ini seperti perasaan yang benar-benar jatuh cinta banget sama kamu ya. Kerana di panah-panah ini teman-teman, di arrow-arrow ini semuanya menyala. Maka teman-teman, ini perasaan cinta yang sangat kuat dari seseorang kepada kamu ya. Nah, jikalau kalian di sini agak sulit untuk berkomunikasi, sedang membatasi diri, teman-teman, dia benar-benar ingin datang secara langsung ya, mencari kamu atau ingin kembali berkomunikasi denganmu. Teman-teman, kemunculan Eight of Wands menggambarkan perasaan jatuh cintanya yang sangat kuat. Okey teman-teman, kemunculan Four of Wands menggambarkan kestabilan seseorang. Beberapa di antara kalian di sini yang menonton hari ini mungkin sempat seperti ada pertemuan yang berkali-kali dengannya ya. Nah, ini bukan tidak akan resonate untuk semua orang. Teman-teman, entah ini pertemuan di rumah, pertemuan di luar, jikalau itu tidak berkaitan. Teman-teman, sebahagian kecil, entah ini menarik energi seseorang yang sudah berumah tangga, kamu di sini yang sudah berumah tangga, atau kedua-duanya. Teman-teman, tetapi ini berbicara mengenai kestabilan dari segi perasaannya. Apabila mendampingi kartu Eight of Wands, teman-teman, orang ini tahu persis ya bagaimana perasaannya kepada kamu. Okey teman-teman, kemunculan Ace of Swords menggambarkan orang yang sangat cerdas, berbicara secara jelas, berbicara apa adanya, dan orang yang boleh dikatakan sangat jujur ya. Dia ini orang yang akan berbicara apa sahaja, maka mungkin cenderung tidak memfilter atau seperti apa yang dipikirkannya, itulah yang akan dikatakannya. Maka mungkin juga ada kata-kata yang agak direct ya. Mungkin sempat menyakiti kamu. Tetapi teman-teman, orang ini orang yang jujur. Sangat mengutamakan kejelasan. Dan detik ini teman-teman ya, kemunculan Ace of Swords, selain daripada menunjukkan ciri-cirinya yang cerdas, teman-teman, saya merasakan beberapa di antara dia ini ya sedang mencari celah untuk benar-benar berbicara dengan kamu. Tidak kiralah komunikasi itu sangat singkat ya. Dapat menyapa kamu sekalipun, jadilah seperti itu ya. Okey teman-teman, dan saya menangkap gambaran seperti jikalau dia tidak melihat kamu, wow, ini hatinya tidak akan merasa tenang. Itu yang saya rasakan ya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, Five of Cups. Di sini berbicara mengenai situasi yang tidak mengizinkan, yang agak menyedihkan. Di sini teman-teman, seseorang berjubah putih, tidak menunjukkan wajahnya. Teman-teman, ini seperti orang yang tertarik banget sama kamu, tetapi terpaksa membalikkan badan ya. Itu yang saya rasakan. Mungkin teman-teman sangat sulit baginya ya untuk berdepan dengan situasi ini, untuk berkata tidak kepada kamu kerana apa yang diinginkan hatinya itu tidak kesampaian. Contohnya teman-teman, kalian sesuaikan ya, situasi dia ini seperti apa. Apakah mungkin beberapa di antara dia ini contohnya baru putus dengan pasangannya, maka belum siap untuk benar-benar ya datang kepada kamu, atau mungkin dia tahu ada situasi yang tidak bisa dilewati, maka teman-teman terpaksa membalikkan badan walaupun hatinya memang menginginkan kamu. Beberapa yang lain seperti saya katakan tadi, memiliki trauma-trauma tertentu ya, seperti kartu The Phoenix ini, dan bangkit lagi. Nah, ini mungkin trauma masa lalunya. Teman-teman, kamu sesuaikan apakah dia ini mungkin pernah kehilangan ya orang yang dicintainya, orang yang disayanginya, atau mungkin beberapa di antara dia ini sebahagian kecil pernah kematian pasangan. Teman-teman, kamu sesuaikan. Kemunculan Six of Wands menggambarkan seseorang yang boleh dikatakan sedikit arogan, jual mahal, tidak mahu menunjukkan kepada kamu yang dia mencintaimu. Dia selalu akan membalikkan badannya, tetapi di saat kamu tidak melihatnya, that is when this person will turn around. Teman-teman, dia ini kan arogan ya, maka tidak mahu kamu tahu, dia curi-curi pandang ke arah kamu. Tetapi di saat kamu tidak memperhatikannya, pada waktu itulah dia akan memusingkan badannya untuk melihat kamu. When you are least aware. Tetapi di saat kamu memandang ke arahnya, dia seolah-olah tidak melihat kamu. Teman-teman, orangnya sangat hangat,
Beberapa di antara mereka ini mungkin orang yang sangat popular, orang yang sangat berpengaruh ya, mungkin mempunyai posisi yang baik, dikenali oleh banyak orang. Atau jikalau ini tidak berkaitan, teman-teman, ini orang yang sangat jaim. Boleh dikatakan orang yang agak ego ya, mempunyai keegoan luar biasa dan sangat menjaga harga dirinya. Maka di saat kamu tidak memandangnya, dia akan melihat kamu. Tetapi di saat kamu mengamatinya, dia akan membalikkan badannya. Nah teman-teman, ini tidak ada kebetulannya, kamu sesuaikannya. Mungkin ada pengalaman seperti itu. Kamu pernah menangkap seseorang yang memusingkan badannya di saat kamu melihatnya. Okey teman-teman, Wheel of Fortune. Wow, beberapa di antara dia ini, nah ini berbalik lagi ya kepada kartu Eight of Wands tadi. Walaupun kita sedang membicarakan ciri-ciri orangnya, ini seperti kondisi yang sedang tidak tentu arah. Kondisi yang sangat sulit untuk diprediksi. Teman-teman, orang ini jikalau tidak memikirkan kamu, mungkin tidak bisa tidur malam ya. Perasaan yang sangat terganggu, perasaan yang sangat kacau dan menantikan sebuah kesempatan untuk melihat kamu dan berbicara denganmu. Beberapa di antara mereka ini seperti mencari alasan ya, mencari celah untuk berkunjung ke rumahmu. Nah ini teman-teman memang tidak ada kebetulannya. Memang mereka mencari celah untuk datang mendekatimu, berkunjung ke rumahmu atau mencari kesempatan untuk mendekati kamu. Itu yang saya rasakan ya. Dan beberapa yang lain teman-teman ya, mungkin merasakan di saat dia jatuh cinta, melihat kamu, ada sedikit seperti kesempatan yang terlewatkan. Itu yang saya rasakan dari sini ya. Nah, ini teman-teman berbicara mengenai ciri-ciri orangnya. Beberapa di antara dia ini mungkin mewarisi pekerjaan, usaha, perniagaan dari orang tua keluarganya. Orang yang sangat beruntung. Dan dia merasa sangat beruntung di saat dipertemukan dengan kamu. Okey teman-teman, under the deck di sini, Knight of Cups. Wow, teman-teman, orang ini benar-benar ingin datang menawarkan cintanya kepadamu. Nah, ini entah kondisinya mengizinkan atau tidak, tetapi dari segi emosi dan perasaannya, selalu datang mencari kamu melalui energinya. Teman-teman, dia benar-benar ingin mendepankan cintanya, ingin menawarkan cintanya. Tapi kamu perhatikan ya, semua kartu yang terlihat hari ini memang tidak ada kebetulannya. Jika dipandang atau dilihat 3 kartu ini guys, 1, 2 dan 3, ketiga-tiganya membalikkan belakangnya. What do you think guys? Apakah ini kebetulan? I don't think so. Ini kan 3 kartu gambarnya membalikkan belakang. Sebenarnya orang ini sangat ingin mendepankan cintanya kepada kamu. Tetapi ini berbicara mengenai kondisi yang tidak diizinkan. Nah ini teman-teman saya serahkan kepada kalian. Kerana ini pembacaan umum ya. Hanya kamu sahaja yang tahu mengapa ada kondisi di mana orang ini terpaksa membalikkan belakangnya. Nah ini teman-teman, sudah terang-terangan ya ingin menawarkan cinta, tetapi badannya tidak melihat kamu. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan ke arah zodiak-zodiaknya ya. Teman-teman, di sini zodiak yang lebih mendominasi datangnya daripada zodiak Sagittarius di sini ya. Tetapi dari tadi saya juga merasakan zodiak Leo ya. Leo, Sagittarius itu sangat kuat. Okey teman-teman, kita lihatkan ke arah zodiak-zodiak yang lainnya kerana saya tidak mahu mengulangi ya zodiak-zodiak ini. Tetapi yang lebih mendominasi Leo dan Sagittarius. Okey teman-teman, kita lihatkan. Baik teman-teman, di sini kemunculan Gemini, Sagittarius. Perhatikan zodiak yang berdampingan juga ya. Gemini, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Aries, Leo, Cancer, Scorpio, Libra dan under the deck teman-teman zodiak Pisces. Okey teman-teman, ini adalah zodiak-zodiaknya dan kita lihatkan. Teman-teman, kerinduannya yang begitu besar untuk memeluk kamu malam ini. Teman-teman, apa yang membuatkan kondisi ini begitu menyayat hati? Maka kita lihatkan mengapa dia merasa begitu sedih ya dan sangat ingin memelukmu malam ini juga. Maka ini teman-teman energi seseorang yang merasakan sudah agak sulit untuk mendapatkan perhatian kamu. Mungkin kamu tidak keluar dari rumahmu. Nah ini teman-teman termasuklah kalian ya yang mungkin bekerja dari rumah, banyak meluangkan waktu di rumah. Maka teman-teman, sosok ini sudah semakin sedih dan ingin memeluk kamu malam ini. Kita lihatkan. Mengapa ada kondisi yang sangat menyayat hati? Mengapa dia ingin memeluk kamu?
Wow, teman-teman, kartu ini selalu keluar ya. Sudah di-shuffle berkali-kali tadi. Nah, berbicara mengenai kesedihan, ini pula kartu pertama yang terlihat ya. Nah, belum apa-apa sudah ada tangisan air mata. Teman-teman, sorrow menggambarkan kesedihan di hatinya di saat mengingat kamu. Entah ini menarik energi seorang wanita yang sedang merindukan kamu jikalau kamu pria yang menonton, atau teman-teman ini seorang pria jikalau kalian wanita yang menontonnya. Ada kesedihan air mata yang mulai berlinangan di saat merasakan, ini kan seperti energi tadi ya, protes. Teman-teman mungkin dia merasakan sikap kamu yang mulai berubah ya, sikap kamu yang tidak seperti dulu, atau mungkin ini melibatkan penyesalan ya, sesuatu yang sudah dilakukannya tidak dia lakukan yang benar-benar membuatnya menyesal. Nah, ini kan kondisi seseorang yang sangat merasakan kehilangan kamu dan pada waktu yang sama, jikalau boleh teman-teman ya, tidak mahu kehilanganmu. Maka ini membuatkan air matanya mulai menitis. Nah, ini teman-teman, seseorang yang sangat ingin memeluk kamu malam ini juga. Teman-teman, readingan saya bersifat timeless. Maka jikalau kalian menemukan video ini ya, kapanpun, teman-teman ini secara tidak disengajakan, energinya akan tetap berjalan ya. Okey teman-teman, apa kondisi yang menyayat hati? Teman-teman, beberapa di antara dia ini sedih banget ya. Kerana dia tahu kamu selalu membantunya. Membantu memberikan bantuan keuangan. Bahkan ya, keperluan sehari-harinya. Itu juga turut diberikan oleh kamu. Nah, jangan dikatakan seseorang yang tidak tahu diri teman-teman ya. Lambat laun dia tahu selalunya apapun yang diinginkannya, keperluan sehariannya itu akan terpenuhkan melalui kamu. Hanya kamu yang akan mencoba ya memenuhi segala keperluan sehariannya. Teman-teman, jikalau ini berpanjangan, sudah pasti ya ada perasaan yang agak malu, agak minder. Apatah lagi jikalau kamu wanita yang memberikan seorang pria bantuan keuangan. Nah, ini teman-teman, asisten ini banyak energinya. Entah ini melibatkan energi yang saya jelaskan tadi, atau teman-teman orang ini sempat meminjam uang kamu, tetapi sehinggalah hari ini, kelibatnya tidak terlihat untuk memulangkan uang-uang itu. Maka teman-teman ada perasaan bersalah ya. Nah, ini kan mendampingi kartu sorrow. Teman-teman mungkin menurut kamu dia sudah melupakannya setelah mengambil uang kamu, dia melupakan itu. Tetapi kita tidak pernah akan tahu ya bagaimana seseorang memproses perasaan mereka sendiri. Teman-teman, dia tahu dia mengambil uang dari kamu dan ada kesedihan apabila memikirkan hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti tahun, tetapi masih belum bisa membayar kembali uang-uang itu. Nah, teman-teman malu banget ya jika setiap hari kamu yang bantu. Okey teman-teman, kemunculan hopelessness. Wow, ini seperti menjelaskan ya mengapa kesedihan di hatinya. Orang yang merasakan kehilangan harapan. Memang tidak ada harapan, tidak ada kesempatan untuk membantu dirinya sendiri. Apatah lagi jikalau ada situasi yang sedang tegang, kalian berkonflik. Nah, tali ini sudah hampir-hampir putus. Hanya benang di tengah ini saja teman-teman yang masih lagi menyambungkan tali ini. Maka teman-teman, ini seperti energi yang sangat sinkron ya ke tema readingan hari ini. Seseorang yang kerinduannya begitu besar untuk memelukmu malam ini. Nah, kerana ini sudah pun mulai merasakan kehilangan kamu. Teman-teman, ini seperti kondisi yang sudah akan putus bila-bila waktu sahaja ya. Maka teman-teman, ini kondisi yang sangat intens dan seseorang yang mulai merasakan intensitas kehilangan kamu. Apatah lagi jikalau ini melibatkan bantuan keuangan yang mungkin tidak akan didapatkan lagi ya. Mungkin teman-teman orang ini tidak bisa mengandalkan sesiapa. Kemunculan hopelessness menggambarkan energinya yang memang tidak ada orang lain yang akan membantunya. Teman-teman, dia ini mungkin malu ya meminta bantuan dari keluarga, orang sekitar, teman-temannya dan dia tahu hanya kamu yang bisa membantunya. Mungkin teman-teman, dia akan sangat-sangat malu dengan orang lain ketimbang kamu ya. Walaupun dia malu dengan kamu, tetapi dia tahu dia hanya bisa mengandalkan kamu. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kemunculan fear. Wow, ini teman-teman, seseorang yang benar-benar takut sesuatu yang lebih serius terjadi di antara kalian berdua. Setelah menitiskan air matanya, sudah pasti ya, pikiran-pikiran negatif akan mulai menghantui pikiran dan hatinya. Nah, detik ini teman-teman, dia dihantui oleh
pelbagai bayang-bayang yang negatif ya, sehingga membuatkan dia merasakan mungkin hubungan ini tidak bisa diselamatkan lagi ya. Ada ketakutan akan kehilangan kamu, atau teman-teman ketakutan yang melibatkan hal lain ya. Jikalau ini melibatkan cinta sembunyi-sembunyi, cinta rahasia, teman-teman ada ketakutan apakah hubungan kalian akan diketahui. Nah, saya tidak akan menyingkirkan energi itu kerana saya sempat merasakan energi itu ya dalam pembacaan ini. Okey teman-teman, mengapa sosok ini sangat ingin memelukmu malam ini? Wow, teman-teman, kartu ini juga selalu muncul ya. Saya menangkap kerana hatinya sangat menginginkan kamu, tetapi kepala dan fikirannya berkata tidak. Nah, ini teman-teman dari tadi ya, saya ingin jelaskan ada kondisi yang tidak mengizinkan. Kamu lebih arif ya, mengapa dia membatasi diri. Teman-teman di sini, entah ini orang baru, orang lama, hatinya semakin sakit apabila tidak bisa memiliki kamu dan fikirannya memberitahunya untuk tidak macam-macam. Nah ini ya, hati dan pikiran yang seperti bertarung dengan satu sama lainnya. Pikirannya berkata A, hatinya berkata B. Teman-teman, jikalau tidak mengikuti kata hatinya, nah ini kan sakit banget. Pikirannya akan berkata, kamu jangan macam-macam. Nanti kamu akan tertangkap atau sesuatu terjadi. Tetapi hatinya semakin sakit di saat menahan kerinduan itu. Nah ini berbicara mengenai emotional storm ya. Emosi yang sedang bergejolak. Maka teman-teman, ini menimbulkan kesedihan, seseorang yang ingin memeluk kamu tanpa sebarang kata-kata malam ini juga. Okey teman-teman, exhaustion. Wow, ini seperti penantian yang sudah sangat lama ya. Entah kamu yang sangat ingin bertemu dengannya, atau dia sudah sangat ingin bertemu dengan kamu, tetapi tidak bisa. Nah ini teman-teman, kalian sesuaikan mengapa ada kondisi terpaksa menahan diri, tidak boleh berbicara seperti dulu, tidak boleh berbicara seperti biasa, seperti ada batasan-batasannya. Nah ini jikalau berpanjangan seperti ini sudah pasti akan menimbulkan kelelahan daripada kedua belah pihak. Kerana ini kan berbicara mengenai pikiran yang selalu mengingatkan kita akan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, tetapi hatinya sangat menginginkan kamu. Maka kondisi ini sangat melelahkan. Teman-teman, ini seperti menarik beberapa energi seseorang yang sebenarnya sudah lama ingin ketemu kamu ya. Nah ini jikalau khususnya menarik energi mantan, ingin bertemu dengan kamu, sudah tahu mungkin juga bisa mendapat nombor HP-mu, tetapi tidak bisa bertindak sembarangan. Nah ini teman-teman kondisi yang sangat melelahkan ya. Maka teman-teman ini menjelaskan kerinduan yang sudah semakin memuncak sehingga membuatkan dia merasakan dia perlu memeluk kamu. Teman-teman kondisi lain, nah ini lagi hebat guys. Ada perasaan bersalah ya, a lack of understanding shallow, yang berarti teman-teman dia ingin banget menjelaskan situasi ya, mengapa dia tidak menghubungi kamu, mengapa dia terpaksa membatasi diri. Tetapi teman-teman, jikalau dia memberitahu kamu alasan-alasan itu melalui kata-katanya, itu akan lebih menyakitkan. Maka dia terpaksa menahan diri, memohon agar kamu yang mengerti mengapa dia terpaksa melakukan seperti ini ya, tidak mahu menghubungi kamu, tidak mahu berbicara yang lebih dan menahan dirinya dari ketemu kamu. Teman-teman, ini apabila dia tidak diberikan kesempatan ya untuk menjelaskan situasi. Walaupun mungkin beberapa di antara mereka ini tahu yang kamu tahu ya, tetapi teman-teman tanpa perbicaraan di antara kamu dan dia, itu membuatkan hatinya sangat terganggu. Nah ini teman-teman, seseorang yang memohon pengertian kamu, kondisi kamu seperti apa? Kondisi dia seperti apa? Maka apa yang membuatkan begitu sulit untuk bertemu, begitu sulit untuk berbicara? Maka teman-teman ini berbicara mengenai pemahaman ya, dari kamu, dari dirinya, walaupun tanpa sebarang kata-kata. Nah itu yang ingin ditekankan oleh kartu ini. Dan bahkan ya beberapa di antara kalian yang mungkin tidak mendapatkan penjelasan darinya, ini melibatkan kesalahpahaman. Nah teman-teman, kamu ambil energi yang resonate sahaja ya. Apapun yang sudah terjadi, teman-teman kondisi ini sangat menyedihkan dan sangat menyayat hatinya. Nah ini apabila dia terpaksa bertahan dalam kondisi yang tidak diinginkannya. Orang ini mungkin sangat ingin bertemu dengan kamu, menjelaskan sesuatu dan sudah tidak dapat menahan kerinduan di hatinya. Baik teman-teman, melalui bacaan hari ini ya, pesan apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu dari hatinya.
Teman-teman, ini mungkinlah ada kartu yang jatuh ya. Mungkin ada pesan khusus yang ingin dia sampaikan kepada kamu sekarang ini. Teman-teman, I feel guilty. Nah, ini juga menjelaskan ya, mengapa kondisinya malam ini yang sangat ingin memeluk kamu, itu sangat menyayat hati. Mungkin teman-teman dia tahu ya, yang bersalah itu dia, bukan kamu. Maka ada perasaan bersalah yang sangat mendalam. Nah, ini seperti orang yang berhutang kepada kamu ya. Berhutang kebaikan, mungkin tidak bisa membalas budi baik kamu, tidak memperlakukan kamu dengan cara yang sepatutnya. Mungkin juga dia ini pernah mengkhianati kamu, membohongi kamu. Teman-teman ada rasa bersalah dari dirinya. Maka ini kondisi yang sangat menyayat hati di saat seseorang mulai menyedari salah dan silapnya. Okey teman-teman, kita lihat lagi ya. Apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu? I am afraid to tell you about how I really feel. Teman-teman, dia ingin kamu tahu memang ada ketakutan. Nah, ini sinkron dengan kartu fear tadi ya. Kartu ini takut untuk memberitahu kamu apa yang benar-benar dirasakannya. Nah, ini teman-teman kamu sesuaikan apakah orang ini baru muncul dalam hidup kamu atau ini menarik energi orang lama ya. Ada hal yang dia rasakan tetapi itu tidak dijelaskan, tidak diberitahu kepada kamu ya. Takut banget untuk menceritakan, mengekspresikan perasaannya kepada kamu. It is you that I really want. Teman-teman, dia ingin menekankan, dia memang tidak menginginkan sesiapa pun selain daripada kamu ya. Hatinya hanya menginginkan kamu. Kita lihat lagi ya. I know I have hurt you. Nah, ini teman-teman, beberapa di antara dia ini orang yang khususnya memang pernah mengecewakan kamu, menyakiti kamu. Maka teman-teman, kalian ambil pesan yang resonate sahaja ya. Yang tidak resonate, abaikan. Okey teman-teman, you are perfect. Di mata dia teman-teman, sampailah saat ini, kamu memang sangat-sangat sempurna. Memang tidak ada cacat celah, tidak ada kekurangan dari dirimu. Yang kurang itu dari dirinya, sikapnya dia, tindakannya dia. Maka teman-teman, dia tidak menyalahkan kamu melalui kartu ini ya. You are perfect. Teman-teman, kamu memang sempurna di matanya dia. Kita lihat lagi ya. I tried to move on, but I can't. Nah, ini teman-teman, sekali lagi salah satu daripada pesan yang menjelaskan mengapa kondisinya malam ini yang sangat ingin memelukmu cukup menyayat hati ya. Nah, ini penjelasannya. Kerana teman-teman dia gagal move on, tidak bisa move on dari kamu sampailah saat ini. Nah, ini kan orang yang sudah mencuba. I tried to move on, but I can't. Teman-teman, dia memang mencuba ya untuk move on dari kamu berkali-kali, tetapi berkali-kali gagal ya. Okey teman-teman, under the deck, wow guys, we are soulmate. Teman-teman, ini seperti seseorang yang ingin memberitahu kamu, kalian berdua ini adalah energi belahan jiwa. Entah itu teman-teman bisa dimiliki ataupun tidak ya. Nah, cinta itu tidak seharusnya memiliki ya. Maka di sini teman-teman dia ingin kamu tahu, kalian ini belahan jiwa kepada satu sama lainnya. Dia tahu kamu adalah belahan jiwanya. Maka teman-teman, jikalau orang ini sangat berfokus ke arah energi ini ya, sudah pasti kondisinya yang ingin memeluk kamu malam ini, itu cukup menyayat hati ya. Hari ini saya memang agak kepo sedikit. Teman-teman, saya tidak mahu bacaannya berakhir begitu saja ya. Kita lihatkan satu kartu lagi. Let's see. I really messed everything up. Wow, teman-teman. Ini seperti pengakuan dari seseorang yang merasakan memang bukan salah kamu, kerana dia sudah merusakkan segala-galanya. Teman-teman, dia merasakan seperti dia terlambat mengejar kamu, tidak benar-benar memperjuangkan kamu, tidak memperlakukan kamu dengan sepatutnya, dulu tidak menghargai kamu ya, dan dia sudah merusakkan segala-galanya. Dan saat ini baru menyadari kamu adalah belahan jiwanya. Nah, ini teman-teman kondisi yang kesedaran yang membawa ke arah kondisi yang sangat menyayat hati ya. Kamu sesuaikan, ini menarik energi siapa ya. Okey teman-teman, energi pembacaan bisa terbolak-balik ya. Bukan dia sahaja yang mungkin merasakan ini, mungkin kalian, beberapa di antara kalian juga begitu ya. Okey teman-teman, saya tidak mengharapkan kalian bersedih. Kita santai-santai sahaja. Okey teman-teman, terima apa energi dengan lapang dada dan kita lihatkan di sini ya. Mungkin ada huruf nama kamu, mungkin ada huruf namanya. Okey, let's see. Teman-teman, hari ini saya singkirkan bahagian kiri ini pula. Baik, teman-teman, di sini kemunculan huruf B, K, P, Q.
YIZAHJEFLNVRUSDG. Baiklah teman-teman, sekian dahulu buat bacaan hari ini dan ingin saya sampaikan bahawa saat kita sangat merindukan seseorang, itu berarti kehadiran mereka telah menyatu erat dalam kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan emosional kita, baik kita menyedarinya mahupun tidak. Dan ketika intensitasnya meningkat secara drastis, itu bisa jadi daya tarik yang kuat atau sekedar keterikatan yang sangat mendalam. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye. Take good care.